Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Fadilah dari kelas 3E Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan kali ini saya akan menjelaskan dua pembahasan tentang public speaking. Bahasan pertama yaitu langkah-langkah bicara di depan umum sebagai public speaker. Saya tahu ketika kalian ditugaskan untuk melakukan public speaking, pasti kalian akan merasa grogi, nervous, malu, demam panggung, dan sebagainya. Dan kalian bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut. Karena penelitian menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang mengalami public speaking anxiety atau PSA atau kecemasan dalam berbicara di depan umum. Tetapi penelitian lain telah menemukan bahwa dengan strategi yang tepat untuk melawan ketakutan yang ada di hadapan kalian, kalian akan lebih baik di depan umum. Lalu, apa sajakah strategi tersebut? Yang pertama, tulis topik yang akan kalian paparkan. Seperti judulnya, hal pertama yang harus dilakukan untuk mempersiapkan public speaking adalah topik atau materi yang akan kalian bicarakan di depan publik. Dalam pengalaman saya pribadi, hal ini sangat membantu untuk mempersiapkan public speaking karena kita bisa menyusun kata-kata yang kita inginkan. Kita bisa memahami topik atau materi yang akan kita bawakan dan kita bisa menguasai topik atau materi yang akan kita paparkan. Dan menurut penelitian, menulis merupakan strategi untuk menyimpan ide dalam kurun waktu yang cukup lama. Tentunya, konteks menulis topik di sini adalah untuk kalian memahami isi topik atau materi yang akan kalian paparkan, bukan untuk menghafal. Kedua, latihan di depan cermin. Setelah kalian menulis topik atau materi yang akan kalian bawakan, cobalah untuk melatih cara bicara kalian di depan cermin. Karena dengan berlatih di depan cermin, kalian bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kalian bisa memperhatikan bagaimana ekspresi dan bahasa tubuh yang cocok untuk digunakan ketika berbicara di depan publik. Yang ketiga, kendalikan pernafasan. Di saat kalian nervous atau gugup, detak jantung akan meningkat, kalian mulai berkeringat, dan bagian terparahnya, kalian bisa terkena anxiety attack atau gangguan kecemasan. Nah, untuk membantu mengendalikan respon tadi, coba untuk meluangkan waktu beberapa menit sebelum menyampaikan pidato dengan menutup mata dan ambil nafas dalam-dalam. Take deep breath, tenangkan tubuh dan pikiran kalian sejenak agar kalian dapat memasuki panggung dengan tenang dan percaya diri. Yang keempat, akui kegugupan kalian. Ya, saya tahu, nervous atau rasa gugup itu tidak bisa dihindari saat menghadapi public speaking. Bahkan banyak public speaker yang berpengalaman masih merasa gugup sangat ingin tampil di atas panggung. Lalu kenapa saya masukkan tips ini? Jadi begini, manusia mempunyai dua respon saat menghadapi rasa cemasnya, yaitu fight or flight, atau dalam bahasa Indonesianya, lawan atau lari. Respon tersebut adalah hal yang normal apabila kita menghadapi situasi seperti merasa terancam, di bawah tekanan, dalam situasi stres, atau merasa tidak nyaman. Tetapi, dalam hal menghadapi public speaking, cobalah untuk menerima rasa gugup tersebut, karena lebih baik menerima rasa gugup daripada menahannya, atau mencoba untuk menghilangkannya. Because the show must go on. Practice makes perfect. Latihan adalah hal yang tepat untuk memperlancar kegiatan public speaking kalian. Karena latihan adalah hal yang sangat krusial untuk semua kegiatan. Kalian bisa melatih public speaking kalian ke cermin, ke teman terdekat atau ke keluarga, atau rekam saat kalian melakukan public speaking. Karena dengan demikian, kalian maupun teman dan keluarga akan menilai kalian dan memberi saran ataupun kritik terhadap public speaking yang kalian paparkan. Dan dapat kalian perbaiki sebelum kalian tampil di depan publik. Bahasan kedua, praktek memperagakan first impression ketika berbicara di hadapan publik. Sebelumnya kita pahami dulu first impression itu apa. First impression adalah kesan pertama atau bagaimana orang lain menilai diri kita. Lalu bagaimana cara membuat first impression yang baik untuk public speaking? Yang pertama, dari segi ekspresi muka. Menurut penelitian dari studi University of York, mengemukakan bahwa pandangan sekilas ke wajah seseorang hanya membutuhkan 33 hingga 100 milisecond, di mana hal tersebut sudah cukup untuk membentuk first impression atau kesan pertama. Maka dari itu, cobalah untuk tersenyum
dan berikan kesan positif kepada publik. Yang kedua, bahasa tubuh dan postur. Bahasa tubuh sangatlah penting dalam memberikan first impression, karena bahasa tubuh menunjukkan siapa dan bagaimana diri kalian di hadapan publik. Lalu bagaimanakah cara melakukan bahasa tubuh dan postur yang baik? Yaitu dengan lakukan hal berikut. Yang pertama, lakukan postur dengan tegak, seperti berdiri dengan tegak ataupun duduk dengan tegak. Dan yang kedua, buatlah sikap postur tubuh kalian terbuka, seperti jangan menyilangkan tangan dan jangan mengepalkan tangan, dan juga jangan membungkuk. Yang ketiga, pilih kata-kata dengan bijak, karena bahasa verbal sangat mempengaruhi penilaian seseorang terhadap kita. Karena sebenarnya kata-kata itu sangatlah penting dari yang kalian pikirkan. Dengan menggunakan bahasa yang positif dan sopan, para pendengar akan nyaman mendengar paparan dari kalian. Yang keempat, berpakaian yang rapih. Bagaimana kalian berpakaian adalah hal yang cukup penting dalam first impression, karena hal tersebut mempengaruhi penilaian seseorang terhadap diri kita. Dengan berpakaian rapi dan bersih, kalian akan terlihat layaknya seseorang yang profesional. Dan mungkin sekian penjelasan tentang public speaking yang dapat saya sampaikan. Feel free buat menambahkan tips lainnya di kolom komentar. Saya Muhammad Irfan Fadilah pamit undur diri dan terima kasih.